Ini boleh berbagi nih, gimana jalan ceritanya jadi meninggalkan agama Islam? Baru-baru saja meninggalkan agama Islam. Boleh Kak. Baru berapa lama? Sebelumnya saya baru 8 bulan dan sebelumnya saya itu menderita sakit Kak. Sakit sudah komplikasi dan sudah tidak bisa disembuhkan, divonis sama dokter itu. Dan puji Tuhan, saya sama Tuhan Yesus disembuhkan sampai sekarang. Dan waktu itu saya total itu tidak bisa bangun 3 bulan. 3 bulan itu tidak bisa bangun total. Dan saya di waktu saya sakit yang parah itu, saya melakukan sholat tahajud, Kak. Sholat tahajud, kalau nggak salah itu sekitar 1:30 malam. 1:30 malam itu saya sholat tahajud, dan setelah sholat tahajud, saya wirid. Wiridan. Pas di wirid itu, saya, lampu kamar saya kan gelap ya, Kak. Oke. Itu ada sinar putih terang gitu, terang benderang menghampiri saya dan menyinari di kamar saya itu terang benderang, dan ada sesosok bayangan berjubah putih, itu jenggotnya segini gitu. Itu bayangan itu langsung meluk saya, Kak. Langsung meluk saya, dan di dalam pelukan itu saya merasakan damai, tenang, dan dari jempol kaki sampai ujung rambut itu kayak ada yang narik gitu Kak, kayak tertarik gitu, kayak aliran darah berjalan gitu. Langsung set, langsung badan saya itu enteng, langsung enteng, rasa sakit yang saya rasakan itu langsung hilang seketika gitu. Dan saya kaget, saya ini mimpi apa enggak gitu. Saya cubitin, saya ituin badan saya, pipi saya itu, tapi saya cubitin, saya sakit, saya nggak mimpi, itu langsung saya itu yang bayangan itu tuh melambaikan tangan itu, ayo bangun gitu, kayak melambaikan, ngajak kita bangun gitu. Langsung saya bangun, pelan-pelan saya bisa duduk. Puji Tuhan, saya bisa duduk. Dan setelah bisa duduk, saya coba untuk berdiri. Setelah saya coba untuk berdiri, puji Tuhan, haleluya, bisa berdiri Kakak. Saya sampai saking senangnya, saya jerit-jerit, saya nangis, jerit-jerit, sampai anak saya tidur di atas, anak saya tidur di bawah. Mama kenapa, Mah? Mama kenapa, Mah? Mama kenapa kok jerit-jerit? Nah, ini Mama mimpi apa enggak ini, Mama bisa bangun, bisa berdiri. Dan anak-anak juga kan kaget kan, Mama nggak bisa bangun kok sekarang udah bisa berdiri, lari-lari gitu. Gitu. Dan puji Tuhan, saya itu langsung segituan malam itu juga saya langsung sembuh total. Luar biasa. Dan paginya, saya tanya sama teman, saya ceritakan tuh, saya yang kejadian semalam itu saya ceritakan semua Kak. Ya puji Tuhan, langsung teman saya tanya, kamu punya teman yang agamanya Kristen nggak gitu? Ada gitu. Ya coba kamu tanya, telepon, suruh ke sini gitu. Langsung teman saya itu saya suruh ke sini Kak. Langsung saya cerita semuanya, dan teman saya itu kan Kristen dari lahir ya. Iya. Itu sampai bilang begini, Nia, puji Tuhan, aku yang Kristen dari lahir pengen berjumpa, pengen bertemu sama Tuhan Yesus, aku belum bisa. Tapi kamu yang Muslim, kamu terpilih Nia, kamu bisa berjumpa langsung, bertemu langsung sama Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih kamu. Kamu sangat beruntung Nia, gitu Kak. Dan temen langsung cerita ini itu, langsung saya disuruh ke dokter yang saya berobat ya. Sekarang malah dokternya udah meninggal Kak. Malahan Kak. Itu, ya langsung cerita, langsung saya suruh ke dokter ya, saya langsung ke dokter. Langsung saya di ronsen, di itu semua ya. Hilang semua Tuhan, penyakitnya ya. juga bilang ini mujizat Tuhan, sudah tidak ada penyakit apa-apa. Sedangkan saya itu dulu waktu liver muslimah sama ginjal. Ya, waktu muslimah dulu rajin nggak dulu mempelajari agama Islam? Rajin Kak, saya rajin puasa, rajin itu sholat ya. Tapi ya puji Tuhan, baru sekarang ini saya menemukan mujizat Tuhan yang sebenarnya Kak. Luar biasa. Iya. Haleluya, puji Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus dahsyat Kak, luar biasa. Saya bisa sembuh sampai sekarang Kak, dan saya udah bisa mulai aktivitas lagi gitu. Oke.
Iyalah, mantap lah ya kesaksiannya Bu Mia ya. Orang-orang yang mengalami mujizat ya, dari Muslim langsung pindah ke Kristen, ini sudah banyak orang-orang seperti ini. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Tanggapan keluarga ya ada yang pro kontra, Kak. Pro kontra ya. Ya anak juga ada yang marah-marah ke saya. Mama itu gimana gitu. Mama itu gimana, dosa itu mah. Gitu. Ya saya tidak pedulikan itu. Saya yang merasakan mujizat itu kan. Baik. Gitu. Oke lah, terima kasih Kak Nia atas kesaksiannya ya. Terus karena sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, berarti Amin. sekarang tinggal bagaimana pelayanan Kak Nia memberitakan kebenaran, bersaksi tentang kebenaran itu, begitu. Amin, haleluya. Iya Kak, meskipun kita ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah ya. Butuh perjuangan ya. Saya tetap maju terus, pantang mundur Kak. Udah harga mati Kak. Sekali Yesus ya tetap Yesus selamanya. Ya Amelia, silakan nyalakan kamera dulu. Udah selesai? Oke. Udah. Oke. Gimana? Banyak lagi yang DM lagi. Kamu murtad kamu ya? Ya. Sudah berapa orang yang inbox? Banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya ambil yang positif aja sih. Iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM. Kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen? Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, agama Kristen itu. Jadi ceritanya kayak gini Bang Edi. Silakan Kamil ya. Di tahun 2017 sempat punya teman orang Kristen juga. Jadi gimana ya? Kayak fanatik lah aku Islamnya. Nah, ada suatu kecelakaan yang dibilang saya punya teman itu Tuhan saya itu juru selamat kayak gitu. Nah, Tuhan juru selamat maksudnya gimana gitu? Masih bertanya-tanya. Setelah saya setiap main ke rumah dia itu ikut ibadah keluarga, jadi coba deh masuk gereja kayak gitu. Kok pas pertama kali menginjakkan ke gereja itu di tahun 2017 pas Natal kok rasanya kayak gini, kayak tenang, lebih tenang. Nah, aku bilang sama temen aku itu kan, kayaknya saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih, pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. Siap itu 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil, naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya. Oke. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini. Langsung menyebut Tuhan Yesus. Jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar, itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya
inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya, kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut jadi anaknya. Dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Nah, terus tetangga biasalah. Tetangga, sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah, saya bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah, saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang kayak gitu kan. Udah ya, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau. Sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua, saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu, Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu, saya bilang sama mama, "Ma, tolong pasang di kamar saya," saya bilang. Ya udah, mama pasang, tapi jangan di ruang tamu, mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan, yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Dan juga kayaknya saya itu kayak berdosa banget gitu. Kan saya kan di Arab. Ini bos saya Muslim. Kadang kalau udah azan, itu Amel sholat dulu. Nah, saya itu masuk kamar tapi saya tidak sholat. Itu gimana sih? Saya kadang nangis sendiri, sumpah. Saya nangis sendiri karena saya berdosa nggak sih kayak gini gitu. Baik. Ini saya mohon maaf dulu nih, bukannya di Arab itu kalau murtad itu malah ada hukuman mati? Mereka tidak tahu, Kak, karena KTP saya masih Muslim. Tapi kalau Anda berbicara di sini, kalau Anda berbicara di sini, mereka tidak tahu, tidak bakal tahu ya? Tidak tahu, tidak tahu. Tetapi kalau orang kantor tahu. Tapi memang ada undang-undangnya seperti itu ya? Kayaknya Kristen Islam juga di sini harus diwajibkan pakai hijab sih, memang. Bukan, maksud saya undang-undang di sana mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari agama Islam itu dihukum mati. Kalau itu saya kurang dengar. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih, ya ini saya kasih tunjuk, kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara," atau saya bacakan yang dari awal saja ya, gini.
Jadi saya singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya bacakan ayat 18-nya ya. 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan. Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini. Begitu. Ya, jadi ada perkara yang bisa saya katakan mirip 11-12 dengan yang Kak Amelia alami, begitu. Walaupun sudah ganti Tuhan, tapi tetap ya mau gimana, karena keadaannya begitu, seperti itu. Itu terjadi juga kepada Naaman, seperti itu. Dia ikut sujud menyembah kepada Rimon, dewa orang bangsanya, seperti itu. Tetapi dia meminta ampun kepada Tuhan, seperti itu. Pura-pura sujud, nah itu ada orang komen gitu. Yang penting itu ya, hati. Kadang saya Kak, kan sholat, kadang di belakang itu kan ada bos juga sholat ya, bos perempuan. Jadi saya melakukan gerakannya seperti seorang muslim, tapi saya tidak baca kayaknya. Saya takut, saya mainkan Tuhan nggak sih kayak gini. Aku cerita itu tuh mau nangis betul. Iya, saya ngerti kok, keadaan kan yang membuat itu terpaksa. Artinya gini, Tuhan melihat hati kok. Tuhan melihat hati, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan badan seperti itu. Karena di dunia ini banyak orang pura-pura sujud, tapi hatinya enggak. Banyak orang pura-pura sungkem. Banyak orang pura-pura senyum. Makanya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak melihat gerakan-gerakan wajah, gerakan-gerakan badan. Tapi Tuhan melihat hati. Seperti itu. Intinya kalau hati Anda sudah milik Tuhan, walaupun Anda bagaimanapun tetap hati. Seperti itu yang diinikan, yang dipandang oleh Tuhan.
Ya semoga lah perkara-perkara seperti ini cepat teratasi. Mudah-mudahan Anda mendapat pekerjaan yang lebih baik ya. Dengan cerita seperti ini mungkin ada juga orang-orang yang ini. Tapi ya hati-hati juga begitu ya, hati-hati juga. Ya cuman kadang kalau keluarga kayak gini kan Kak. Itu si Amel udah masuk Kristen kayak gini. Jangan ditemenin, jangan mau kalau dia pulang ke Indonesia, kalau ada acara keluarga jangan mau makan bekas dia atau makan satu piring sama dia. Giliran ada maunya duit ya. Mau dia. Ya itu. Amel ada saldo enggak? Ya itu. Pinjam dulu sih bulan depan. Saya jawabin kayak gini. Jangan, agama saya udah mau Kristen. Uang saya itu kan nggak bisa dimakan sama kalian. Kayak gitu. Kalau duit halal, Iya makanya kayak gitu Kak. Ya itulah ya. Tapi ya nggak apa-apa Mel. Artinya mungkin karena di Arab ya, mungkin jarang ya ada komunitas. Tapi orang Kristen ada ya. Karena saya kurang tahu sih Kak. Mungkin ada. Kayaknya dilarang, di ban Karena kalau nggak salah gereja Pak juga Ibu. ada. Gereja juga ada sebetulnya. Iya. Tapi kan biasanya orang yang sudah dari Kristen dari sononya ya yang boleh ya. Iya. Kalau yang Islam ke Kristen kurang tahu. Kayak contohnya kalau kan di sini ibadah hari Jumat bukan hari Minggu. Nah terus kadang kalau orang kantor tahu, Kak, sebetulnya sebelum saya mau berangkat ke sini, saya mau ada pembaptisan, saya mau pindah agama. Udah nggak apa-apa berangkat ya. Terus kalau saya mau ibadah gimana? Paling kalau mau ibadah, saya telepon orang kantor, Quran ada urusan apa, isi apa, kayak gitu, langsung dianterin. Kalau orang kantor tahu. Tapi kayak contohnya, saya langsung bilang sama majikan, saya mau ibadah, gini, kayaknya nggak bisa. Tapi itu berlakunya sama warga negara Arab Saudi aja kan. Kalau misalnya warga negara Indonesia murtad ke Kristen kan mereka memang bisa nganuin kan, hukumnya kan bukan warga negara Arab. Kayaknya nggak bisa deh. Tetap nggak bisa ya. Iya. Ya sembunyi-sembunyilah, nggak usah cerita-cerita. Tapi dengan bercerita di sini nanti Anda nggak ketakutan ini, nanti nggak takut ada orang tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malahan gimana ya? Siapa tahu kan, mungkin Kak Edis juga terkenal atau gimana, keluarga saya lihat, ya udah. Ya pasti akhirnya melihat. Nggak apa-apa. Nggak masalah, ya baiklah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh banyak sekali. Sampai jadi, saya punya adik perempuan juga Kak. Itu Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya, banyak ya. Cuman kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa. Gimana sama suami kamu? Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Kayaknya kalau ngedengerin lagu yang kayak gini, ku nyanyi haleluya kayak gitu, dia sering banget ngedengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya. Katanya ada masalah apapun kalau dia berantem sama musik itulah yang didengar katanya. Cuman saya nggak mau mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Kayak gitu Kak. Ya begitulah ya memang ya. Tapi makasih banget Kak Edis. Sama-sama. Udah dinaikkan. Sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih ada nih mungkin orang-orang baru, muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam.
Coba nih, kita mau dengar satu kali lagi nih. Selain surat Yasin, tadi kan surat Yasin. Coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Mm-mm. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Udah Pak, takut. Oke, udah tahu. Udah, itu cuma mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang Muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu. Udah baca surat Yasin sudah, ya kan? Al-Baqarah sudah ya. Jadi ini betul-betul sampai tadi gitu. di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa sepil KTP, saya sepil KTP. Nggak boleh. Nanti kena ban. Karena nggak bisa. Jangan kasih KTP, jangan. Nanti mereka bisa nge-track dari imigrasi lah apa. Mereka ini nggak usah, jangan ada sampai ada data-data yang ini.